Halo, nama saya Tekad dan saya adalah owner dari Sini Ku Bersihin dan Sini Ku Wangiin. Oke, Sini Ku Bersihin adalah salah satu jasa cuci sepatu yang berada di sudut kota Jogja yang mempunyai tagline yaitu membersihkan pakai perasaan agar bersih sesuai harapan. Jadi itu pemilihan kata nama merek itu aku pikirin itu biar terlihat unik aja sih. Sama kata sini itu kan bermakna untuk mempunyai makna untuk mengajak. Jadi itu kayak mengajak orang lain untuk membersihkan sepatu. Kami mempunyai garansi juga. Jadi kalau ada customer yang mengira nanti sepatunya kurang bersih itu bisa dikembaliin di tempat kami lagi selama jangka waktu 24 jam. Kami juga mengutamakan detail kebersihan di setiap sepatu juga. Kami selalu menggunakan pengecekan berkala selama 3 hari, di mana sepatu yang habis dicuci itu kadang kami cek lagi, kemudian cek lagi sampai benar-benar detail bersihnya. Jelas ya, cuci sepatu keseluruhan, jadi sampai ke dalam-dalamnya juga. Kemudian ada cuci kilat juga bisa, ada cuci tas, ada cuci topi. Kemudian ada repaint juga, repaint sepatu, repaint topi juga bisa. Kemudian ada unyellowing, menghilangkan noda-noda kuning di bagian midsole. Kemudian whitening khusus untuk sepatu putih. Terus kemudian kami juga antar jemput juga sih. Sini Ku Wangiin adalah produk dari Sini Ku Bersihin, yang mana dia fokus pada parfum yang bisa digunakan di helm, sepatu, dan tas. Jadi untuk Sini Ku Bersihin itu jasa, Sini Ku Wangiin itu produk yang mempunyai tagline wangikan Indonesia. Ya sama seperti Sini Ku Bersihin sih sebenarnya, ada korelasinya gitu. Jadi kalau Sini Ku Bersihin kan kayak ibaratnya kayak mengajak untuk orang itu Sini Ku Bersihin. Kalau Sini Ku Wangiin itu kayak Sini Ku Wangiin, jadi tetap ada kata ajakan gitu yang dimana orang itu kayak kenotis apa sih ini Sini Ku Wangiin tuh. Nah kayak gitu, kenapa kok wangi? Nah pasti ada hubungannya tuh sama wangi-wangian. Terciptalah itu nama Sini Ku Wangiin. Pada saat corona, isu yang ditimbulkan itu kan adalah isu-isu tentang virus, tentang bakteri dan segala macam. Nah aku terpikirkan tuh membuat sebuah parfum yang dimana itu di dalam parfum itu selain dia tuh bisa mewangikan dan juga membunuh kuman. Nah, aku berpikir itu pada saat corona terciptalah parfum Sini Ku Wangiin, yaitu parfum yang mewangikan dan juga membunuh kuman atau antibakteri. Kan biasanya aku tuh sebelum membuat produk itu aku selalu melihat kompetitor. Aku meriset kompetitor. Aku melihat kelebihannya itu apa sih brand ini, kekurangannya apa sih brand ini. Nah kalau biasanya brand lain itu membuat parfum khusus sepatu sendiri, kemudian ada parfum helm sendiri, gimana caranya aku menyatukan itu semua. Jadi Sini Ku Wangiin itu bisa multifungsi digunakan dalam satu rumah. Jadi bisa digunakan oleh bapak-bapak yang punya helm, kemudian ibu-ibu yang punya tas, dan anak-anak yang punya sepatu. Jadi aku ingin produk ini tuh masuk rumah itu bisa digunakan satu keluarga. Yang mempunyai pembeda dari parfum lainnya adalah yang multifungsi itu tadi ya. Oke, sebenarnya bisnis ini tuh aku buat untuk adikku agar adikku tuh lebih produktif lagi. Tapi di tengah perjalanan itu adikku tidak bisa meneruskan karena memang adikku masih sekolah. Dan sebelumnya kan aku juga udah melakukan bisnis juga, tapi lebih ke produk. Nah, aku tuh belum pernah nih bisnis jasa. Nah, ketika adikku tuh tidak bisa meneruskan, nah aku lebih mendalami lagi nih bisnis yang aku buat untuk adikku tuh kayak gimana sih ini jasa ini. Kemudian aku riset lagi, kemudian aku ulik-ulik lagi, dan terciptalah bisnis cuci sepatu ini. Sebenarnya awalnya itu aku melakukan bisnis cuci sepatu itu tanpa menggunakan passion, karena memang aku tuh kurang suka sama sepatu sih sebenarnya.
awalnya dulu. Cuman kan mau nggak mau aku harus menjalani itu. Aku harus mendalami treatment sepatu, aku harus mengetahui cara cuci sepatu juga. Mau nggak mau kan aku harus berproses di dalam bisnis itu. Walaupun awalnya itu aku tanpa menggunakan passion, tapi seiring berjalannya waktu, aku mendapatkan kesenanganku di situ. Aku melihat sepatu dari yang kotor ke bersih itu tuh ada kepuasan tersendiri menurutku. Jadi kesimpulannya passion itu penting sih, yang dimana dengan passion itu aku bisa bertahan, Siniku Bersin itu bisa bertahan dari tahun 2018 sampai detik ini sih. Saat ini kendala di bisnis Siniku Bersin itu di SDM, karena mencari SDM yang mumpuni dan mahir di bidang servis pelayanan jasa itu lumayan susah. Karena aku mencari orang itu tidak hanya bekerja mencuci sepatu aja, tapi juga mahir dalam nge-treat customer, ibaratnya gitu. Jadi berkomunikasi dengan customer, kemudian melayani customer dengan baik, itu lumayan susah. Maka dari itu mau nggak mau kadang aku juga ikut terjun langsung dalam melayani customer juga. Karena memang visi misi Siniku Bersin itu tidak hanya menjadikan sepatu kotor menjadi bersih, tapi juga dekat dengan customer. Jadi Siniku Bersin itu ada benang merahnya, Siniku Wangian itu juga ada benang merahnya. Nah, benang merahnya itu apa? Ya seperti kayak visi misi itu tadi. Aku biasanya membuat time schedule untuk 1 bulan ke depan itu aku mau ngapain aja. Kebetulan di bisnisku yang Siniku Wangian itu aku punya partnerku itu yang membantuku dalam mengurus e-commerce, kemudian admin, kemudian copywriting di media sosial juga. Aku merasa terbantu itu sih. Nah, itu adalah menurutku cara untuk mempertahankan konsistensi sih itu. Mempunyai benang merah itu sebagai patokan untuk sebuah bisnis, langkah kedepannya itu seperti apa. Menjaga komunikasi yang ramah kepada customer, kemudian juga sesekali ngobrol dengan customer. Terus kemudian untuk pelayanan juga kami tidak pernah menjanjikan ke customer, tapi kata lain dari janji itu adalah memaksimalkan pekerjaan. Misal kayak kita tidak pernah menjanjikan sepatu itu akan bersih, tapi kita ganti dengan kata kami usahakan sepatumu akan bersih gitu. Dan kami juga mempunyai julukan untuk customer kami, yaitu Sobat Bersih untuk Siniku Bersihin dan Sobat Wangi untuk Siniku Wangiin, yang bertujuan untuk customer itu lebih dekat aja dengan kita. Menurutku dalam berbisnis itu kita harus tahu untuk siapa, buat apa, dan kenapa. Mungkin itu harus menggunakan riset sih, biasanya aku kayak gitu. Nah, mungkin produknya mau apa, kompetitornya siapa, campaign-nya mau apa, yang dimana itu akan menjadikan benang merah melakukan bisnis ke depannya. Aku beruntung sih bisa dapat dasar ilmu di ilmu komunikasi, karena dari dasar itu aku bisa mengimplementasikan di bisnisku. Tapi menurutku ada yang lebih penting di dalam berbisnis, yaitu konsistensi dan bertahan. Karena dalam proses menjalankan bisnis itu pasti ada tantangan di dalamnya. Aku merasa ter-challenge setiap harinya. Besok gimana ya kontennya, untuk ningkatin sellingnya tuh gimana ya, campaign-nya mau apa ya, promonya harus seperti apa ya. Bisnis itu kayak proses kehidupan, dimana kita itu berteman dengan ketidakpastian. Otak kita tuh selalu diasah untuk terus belajar, untuk terus mencari peluang. Kita dihadapkan dengan pilihan, keputusan yang bahkan hasilnya itu entah positif dan negatif. Tapi gimana caranya kita untuk bangkit lagi, gimana caranya kita untuk bangun lagi, gimana caranya kita untuk kembali ke rules kita tadi. Yang penting terus belajar, terus berjuang, terus mencari peluang, dan terus baik sama semua orang. Itu aja yang bisa
aku sampaikan, statement tadi adalah statement dari sudut pandangku. Mungkin teman-teman juga punya sudut pandang yang berbeda-beda. Aku tekad mewakili Sini Ku Bersihin dan Sini Ku Wangiin. Terima kasih.